Suasana malam itu di pusat penelitian oseanografi pesisir laut Mediterania terasa sunyi. Hanya suara dengung mesin dan bunyi beep, beep dari monitor yang memecah keheningan. Dr. Daniel Levi, ilmuwan geofisika senior yang dikenal jenius namun penuh rasa curiga terhadap alam, menatap layar komputer dengan alis berkerut. Awalnya ia mengira data yang masuk hanyalah anomali kecil, getaran mikro yang biasa terjadi di dasar laut. Namun, garis grafik di monitor mendadak melonjak drastis, seolah jarum detektor tak mampu menahan guncangan. Daniel menegakkan tubuhnya, menekan beberapa tombol, lalu memanggil asistennya, Noya. Noya, periksa ulang sensor nomor 7 dan 9. Aku rasa ini bukan getaran biasa. Noya segera berlari ke ruang server, namun kembali dengan wajah pucat. Data ini asli, Dr. Daniel, dan pergerakan ini sedang menuju arah kita. Daniel menelan ludah. Ia memperbesar peta digital di layar. Titik merah menyala berkedip di bawah laut Mediterania, tepat di jalur sesar yang jarang sekali aktif. Pergeseran lempeng yang terekam menunjukkan potensi dorongan air dalam jumlah masif. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya sambil memegang kepala. Tapi data terus menguat, seolah laut sedang bersiap mengirimkan sesuatu yang belum pernah terjadi di wilayah itu. Di luar gedung penelitian, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya, dan ombak memukul pantai dengan irama yang tak biasa. Seakan alam sendiri mulai berbisik, memberi peringatan sebelum mengirimkan amarahnya. Daniel sadar, jika prediksi ini benar, Israel akan menghadapi salah satu bencana alam terbesar dalam sejarahnya, tsunami raksasa yang tak pernah terbayangkan. Dan waktu yang dimiliki, mungkin hanya hitungan minggu, atau bahkan hari. Keesokan paginya, Dr. Daniel Levi berdiri di ruang rapat tertutup di kementerian. Di hadapannya, beberapa pejabat tinggi dan perwira militer memandangi layar proyektor yang menampilkan data pergeseran lempeng tektonik di dasar laut Mediterania. Dengan suara berat, Daniel menjelaskan, jika dorongan energi ini terus meningkat, gelombang raksasa bisa mencapai pesisir Israel dengan ketinggian lebih dari 20 meter. Ini bukan prediksi sembarangan, ini perhitungan ilmiah. Sejenak ruangan hening, lalu salah satu pejabat memutuskan, kita tidak bisa menyebarkan informasi ini ke publik. Bisa menimbulkan kepanikan massal. Daniel tertegun. Panik? Tuan, ini tentang menyelamatkan ribuan nyawa. Kita harus memperingatkan warga secepatnya. Namun, keputusan sudah bulat. Semua data dikategorikan rahasia negara. Daniel diminta untuk menghentikan penelitian ini dan tidak membicarakannya kepada siapapun. Malam itu, di laboratoriumnya yang sepi, Daniel duduk di depan komputer dengan wajah gelisah. Ia tahu waktunya semakin sedikit, dan jika ia diam, maka ia ikut bersalah. Ia mengambil keputusan berani, menghubungi sahabat lamanya di Italia, Dr. Maria Rossi, seorang ahli seismologi internasional. Maria, aku butuh verifikasi. Data ini menunjukkan sesuatu yang mengerikan, ucapnya sambil mengirim file rahasia itu. Beberapa jam kemudian, Maria membalas lewat panggilan video. Wajahnya tegang. Daniel, aku sudah memeriksanya 3 kali. Energi ini sangat besar. Jika benar terjadi, kita bicara soal gelombang raksasa yang bisa menelan seluruh pesisir. Dan aku lihat ada pola, ini seperti siklus alam yang terulang, tapi lebih ekstrim. Namun, tepat setelah panggilan berakhir, Daniel terkejut melihat sebagian data di server pusat menghilang, terhapus tanpa jejak. Hanya ada satu kesimpulan. Ada pihak yang sengaja menghapus bukti bahwa tsunami ini benar-benar akan datang. Beberapa hari setelah data penelitian Daniel dihapus, fenomena aneh mulai dirasakan warga pesisir Israel. Di sebuah desa nelayan, air laut surut lebih jauh dari biasanya, meninggalkan hamparan pasir yang menganga. Anak-anak berlarian di atas pasir itu, tanpa menyadari bahwa surutnya air secara mendadak sering menjadi pertanda gelombang besar yang akan datang. Burung camar yang biasanya berterbangan di dekat dermaga mendadak menghilang. Beberapa nelayan juga melaporkan bahwa kawanan ikan yang biasanya memenuhi perairan tiba-tiba lenyap, seolah meninggalkan daerah itu. Di salah satu pantai, seorang nelayan tua bernama Eli memperingatkan warga. Aku sudah 50 tahun melaut, tapi belum pernah melihat laut seperti ini. Percayalah, ini bukan cuaca biasa. Laut sedang menahan amarahnya. Sementara itu, di laboratorium, Daniel semakin frustasi. Ia mendapatkan pesan anonim berisi ancaman. Berhenti bicara atau kau akan menghilang bersama rahasiamu. Namun ancaman itu justru membuat tekadnya semakin kuat. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti baru menggunakan alat pribadinya, terpisah dari jaringan pusat agar tidak bisa dihapus lagi. Pada malam keempat,
Sensor bawah laut milik Daniel merekam suara yang membuat darahnya membeku, gemuruh berat dari kedalaman laut, seperti raksasa yang sedang bangkit dari tidurnya. Daniel menatap layar, matanya tak berkedip. Waktu kita tinggal hitungan hari, gumamnya dengan suara bergetar. Pagi itu, langit di atas pesisir Israel terlihat aneh. Awan gelap menggantung rendah dan angin kencang bertiup dari arah laut, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Ombak mulai meninggi, memukul dinding dermaga dengan suara yang memekakkan telinga. Di pelabuhan Haifa, gelombang kecil yang tidak biasa menghantam perahu-perahu nelayan, membuat beberapa di antaranya terbalik. Para pelaut berlarian menyelamatkan peralatan mereka, tanpa tahu bahwa itu hanyalah pembuka dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di ruang kerjanya, Daniel memantau layar radar dengan napas memburu. Sensor menunjukkan adanya anomali besar di tengah laut Mediterania. Massa air yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengarah langsung ke garis pantai. Ia segera menghubungi Maria di Italia. Maria, ini saatnya. Energi itu sudah dilepaskan. Tsunami dalam perjalanan. Maria terdiam sejenak sebelum menjawab. Kau harus segera keluar dari sana, Daniel. Ini bukan lagi hitungan hari, ini hitungan jam. Namun saat Daniel berusaha mengirimkan peringatan darurat ke stasiun berita internasional, jaringan internet dan telepon di wilayahnya tiba-tiba terputus. Seolah ada kekuatan yang sengaja memutuskan komunikasi agar kebenaran ini tidak tersebar. Di luar, warga mulai resah. Air laut yang tadinya bergelombang tinggi tiba-tiba kembali surut jauh, membuka dasar laut yang biasanya tersembunyi. Beberapa orang berlari ke bibir pantai untuk melihat fenomena langka itu, tanpa sadar bahwa mereka sedang berdiri di jalur maut. Daniel bergegas keluar, berteriak sekuat tenaga. Menjauh dari pantai, pergi ke tempat tinggi sekarang. Namun teriakan itu tenggelam oleh suara gemuruh yang semakin keras dari arah laut, pertanda bahwa waktu hampir habis. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, meski matahari masih berada tinggi di siang hari. Angin bertiup kencang, membawa debu dan pasir dari pantai. Dari arah laut terdengar suara gemuruh dahsyat, seperti ribuan guntur yang meledak bersamaan. Daniel berdiri di menara pengawas pantai, menatap ke cakrawala, dan ia melihatnya. Sebuah dinding air raksasa, hitam kehijauan, menjulang setinggi gedung apartemen, bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju daratan. Ya Tuhan, ini lebih besar dari yang kuprediksi. Gumamnya, sebelum bergegas menyalakan sirene darurat. Sirene meraung di seluruh kota pesisir, membuat warga panik dan berlarian ke arah perbukitan. Namun waktu sudah terlalu singkat. Dalam hitungan menit, gelombang raksasa itu mendekat, membawa kapal-kapal besar di pelabuhan terangkat ke udara seperti mainan. Air menghantam dermaga dengan kekuatan tak terbayangkan. Kontainer, mobil, bahkan potongan bangunan terseret bersama arus, menghantam apapun yang ada di jalannya. Daniel berlari menuju titik evakuasi, namun tiba-tiba ia tersandung puing besi. Saat ia bangkit, gelombang pertama sudah menyapu jalan di depannya. Ia hanya punya satu pilihan, memanjat menara pengawas setinggi mungkin. Dari atas menara, Daniel menyaksikan kota itu ditelan oleh air. Jalanan berubah menjadi sungai arus deras, dan suara jeritan bercampur dengan deru gelombang memenuhi udara. Di layar komputernya yang masih tersambung di menara, pesan dari Maria muncul. Daniel, bertahanlah. Jika kau selamat, dunia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Daniel menggenggam radio dengan tangan gemetar, menatap horor gelombang berikutnya yang sedang datang, lebih besar dari yang pertama. Pagi itu, Laut Mediterania kembali terlihat tenang, seakan tidak pernah mengamuk sehari sebelumnya. Namun di daratan, pemandangannya adalah luka yang sulit dihapus dari ingatan. Bangunan hancur menjadi puing-puing. Perahu-perahu besar terdampar di tengah kota, dan jalanan tertutup lumpur tebal bercampur serpihan kehidupan yang tersapu arus. Aroma asin laut bercampur dengan debu dan asap kebakaran yang masih mengepul di beberapa titik. Daniel berjalan perlahan di antara runtuhan. Tubuhnya lelah dan pakaian basah oleh air laut yang dingin. Ia selamat karena bertahan di menara pengawas. Tetapi banyak orang yang dikenalnya tidak pernah kembali. Di kantong celana, ia masih menyimpan flash disk berisi seluruh data penelitian. Satu-satunya bukti nyata bahwa tsunami ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan bencana yang sudah lama terprediksi namun sengaja disembunyikan. Suara radio darurat terdengar lirih dari kejauhan, memanggil para penyintas untuk berkumpul di titik evakuasi. Daniel menatap laut yang tampak damai, matanya kosong namun penuh tekad. Maria akhirnya menghubunginya lewat sambungan satelit. Suaranya berat dan penuh emosi. Daniel, aku sangat menyesal. Dunia harus tahu kebenaran ini, agar tidak terulang di tempat lain. Daniel menjawab pelan, Maria,
Ini bukan hanya tentang ilmuwan atau data, ini tentang nyawa manusia. Jika kita bungkam, laut akan kembali mengambil apa yang kita cintai. Ia menatap cakrawala sekali lagi, menyadari bahwa laut, meski tampak tenang, selalu menyimpan rahasia. Rahasia yang suatu hari bisa kembali melepaskan amarahnya tanpa peringatan.